kali ini aku mau sedikit membahas tentang kemasan obat kemoterapi. Nah, selama ini pasti kita sering banget dengar orang-orang terkena penyakit kanker nih yang harus melakukan kemoterapi. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata uap atau semburan cairan pada kemasan obat kemoterapi itu berbahaya loh. Lalu gimana ya penanganan sediaan obat sitotoksik? Nah, di video kali ini aku akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sitotoksik, obat kemoterapi, obat antineoplastik telah digunakan secara klinis selama beberapa dekade dan sangat penting dalam pengobatan kanker dan penyakit tertentu lainnya. Nah, pemaparan obat sitotoksik ini ke dalam tubuh dapat melalui inhalasi atau terhirup pada saat rekonstruksi, kedua absorpsi masuk dalam kulit jika tertumpah, dan yang terakhir ingesti, kemungkinan masuk jika tertelan. Nah, dalam hal paparan di tempat kerja, obat sitotoksik didefinisikan sebagai obat toksik yang menimbulkan bahaya bagi petugas kesehatan. Obat-obatan sitotoksik memiliki satu atau lebih dari 4 risiko, yaitu karsinogenik, genototoksik, teratogenik, atau beracun pada dosis rendah pada model hewan. Permasalahan umum yang sering dijumpai dalam sediaan sitostatika diantaranya itu adalah kebocoran pada permukaan vial, kemudian tumpahan dari wadah-wadah tempat pencampuran, uap atau semburan cairan saat membuka vial atau ampul, kemudian menarik jarum dari vial, dan keluarnya cairan pada saat mensetarakan ukuran. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana kalau semua hal itu terjadi? Menurut aku, kalau semua permasalahan itu terjadi sih bahaya banget ya. Soalnya, obat kemoterapi harus diperhatikan pemakaiannya. Karena obat kemoterapi bersifat sitotoksik dan menimbulkan bahaya bagi petugas kesehatan. Menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 tahun 2017 tentang Sasaran Keselamatan Pasien atau SKP, pada poin sasaran 3 yakni meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai atau High Alert Medicine. Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas obat beresiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan atau error dapat menimbulkan kematian atau kecacatan seperti insulin, heparin, dan kemoterapeutik. Selain itu, banyak dampak yang ditimbulkan dari sampah kemasan atau limbah sitostatika terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan. Di antaranya, gangguan kenyamanan seperti bau yang ditimbulkan oleh limbah, kemudian terkontaminasinya peralatan medis, dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, dan sebagainya. Maka dari itu, perlu dilakukan penanganan limbah sitotoksik atau obat kanker. Lalu, gimana ya cara menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Yuk, mari kita bahas. Pertama, pada alat preparasi, yaitu pemilihan alat preparasi yang tepat untuk meminimalkan terjadinya aerosol dan tumpahan. Yang kedua, ukuran dan bentuk alat suntik seperti tutup dan jarum harus sesuai untuk mencegah tumpah. Kemudian jarum ukurannya harus nomor 18-21 untuk mencegah tekanan tinggi dalam alat suntik. Kemudian pada kemasan ampul gelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sediaan ampul. Yang pertama, gunakan pemotong ampul atau dilapisi kain lap agar tidak merusak sarung tangan dan jari. Yang kedua, jangan ada serbuk obat di sekitar leher ampul. Yang ketiga, pelarut sebaiknya dimasukkan secara perlahan-lahan melalui dinding ampul. Yang keempat, upayakan semua serbuk obat dibasahi pelarut sebelum pencampuran. Kemudian pada sisa obat, larutan obat sisa sebaiknya dikembalikan ke vial asal atau ditempatkan ke dalam wadah tertutup lain. Kemudian pada proses pengemasan obat sitostatik cair dikemas dalam wadah yang kuat dan disel pada saat pendistribusian ke ruangan. Kemudian pada saat proses labeling, semua wadah harus diberi label peringatan awas obat kanker. Nah, buat yang belum tahu, limbah sitotoksik itu apa sih? Nah, di sini aku akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa sih limbah sitotoksik itu. Jadi, limbah sitotoksik adalah semua alat dan bahan yang telah bersentuhan dengan obat sitotoksik selama proses rekonstitusi dan pemberian obat kepada pasien. Nah, limbah sitotoksik sendiri terdiri atas
split, jarum, infus set, kateter, vial kosong atau vial yang masih ada sisa obat, kemudian ampul kosong atau ampul yang masih ada sisa obat, dan APD. Kemudian limbah-limbah yang telah dikumpulkan tadi akan dimasukkan ke dalam wadah khusus yang ditandai dengan label yang jelas sebagai obat sitotoksik yang memiliki warna khusus dan menampilkan simbol yang dapat dikenali untuk obat sitotoksik. Kemudian disegel atau diikat sebelum diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pemusnahan. Kemudian khusus limbah benda tajam seperti jarum, squid, ampul dimasukkan di dalam safety box transportasi limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik biasanya dikumpulkan oleh personel pembantu rumah sakit. Limbah ini biasanya dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara di dalam rumah sakit. Personel pembantu rumah sakit harus memakai APD saat mengangkut limbah sitotoksik ke tempat pembuangan sampah sementara.